pada prinsipnya ketika kita akan menggambar, maka kita bisa melihat objek itu dengan bentuk dasarnya. Misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah botol yang kalau kita lihat gambarnya adalah bahwa botol ini bisa dikembalikan ke bentuk 4 persegi panjang atau seperti bentuk dua kubus yang bertingkat itu. Jadi ini bisa dengan proporsi lebar seperti ini dengan panjangnya, maka ini akan bisa kita lihat sebuah kotak dengan 2 kali kubus. Jadi bentuk dasar itu akan bisa membantu kita untuk melihat objek itu secara dimensional. Misalnya gambar seperti ini, kita bisa lihat bahwa bentuk center seperti ini bentuknya bisa dengan bentuk dasar bahwa center itu bentuknya seperti sebuah box 4 persegi panjang seperti ini. Kalau kita melihat objek yang lain, semuanya bisa kita kembalikan, termasuk benda-benda atau objek-objek yang bentuknya organis gitu. Misalnya kita gambarkan ini ada pisang gitu seperti ini. Nah ini pisang seperti ini. Maka pisang ini sebenarnya kita bisa bentuknya seperti sebuah silinder yang melengkung. Silinder itu bisa kita kembalikan ke bentuk dasar 4 persegi panjang yang bentuknya adalah melengkung seperti ini. Kita buat bentuknya seperti ini. Nah, jadi dengan pemahaman secara geometris, bentuk-bentuk objek ini akan membantu kita untuk melihat menggambar itu dengan pendekatan bentuk dasarnya. Memang di awal ketika seseorang mau belajar menggambar, misalnya menggambar kepala manusia, kita dibantu dengan garis-garis gitu. Dari bola bertemu dengan bentuk bola besar ukuran 3x3 ditambah dengan ukuran bola 2x2, kita gabungkan menjadi bentuk seperti oval, seperti sebuah bentuk telur. Nah, kita buat seperti itu, terus kita kasih bagian mata, setengahnya, proporsi penempatan mata di mana, hidung di mana, sampai akhirnya ke seluruh bagian tubuh. Ini badan kita ini semuanya bisa dilihat dengan pendekatan secara anatomis. Dan proporsinya kita perbandingkan bahwa orang dewasa ukuran seperti ini, anak-anak seperti ini, wanita bentuknya seperti ini. Jadi pelajaran dari tahap demi tahap itu akan bisa membantu kita untuk melihat objek dengan pendekatan bentuk-bentuk geometris. Nah, setelah sudah mahir, setelah sudah bisa paham, maka sebenarnya bentuk-bentuk geometris itu hanya untuk membantu. Jadi hanya untuk membantu biar kita tuh lebih mudah untuk menggambar. Jadi setelah itu mungkin bisa jadi ketika kita menggambar hanya kepekaan saja. Jadi tidak usah sampai kebuat dengan garis-garis seperti itu. Seperti kita naik sepeda, ketika kita belajar naik sepeda, maka pertama kita menggunakan roda bantu. Sepeda dengan roda bantu. Tapi kalau udah bisa naik sepeda nggak usah pakai roda bantu. Jadi menggambar kalau udah bisa langsung ya langsung aja nggak apa-apa. Tapi ketika gambar itu tuh tidak enak, kita pas-pasin, oh ini kurang seberapa dan sebagainya. Nah, itu cara belajar yang bagus. Tapi paling bagus adalah mata Anda adalah guru Anda. Jadi saya hanya membuat satu pendekatan, cara-caranya saya bukan guru Anda, tapi Anda bisa menjadi guru adalah penglihatan Anda sendiri dan Anda melihat sebuah objek, membuat dengan pendekatan itu membanding-bandingkan, Anda menemukan sebuah cara sendiri yang mungkin bisa berbeda dengan saya, dengan orang lain, dengan pelukis-pelukis yang lain, semuanya bisa menggunakan cara masing-masing. Jadi itu cara belajar menggambar. Jadi kepekaan untuk melihat objek dengan bentuk dimensional, dengan pendekatan geometris itu akan sangat membantu kita untuk bisa menggambar. Nah, selebihnya adalah keterampilan. Keterampilan menarik garis, keterampilan ketika kita memegang pensil, bila Anda menggambar dengan pensil, maka bagaimana cara Anda memegang pensil, ini juga harus Anda latih. Anggap saja ini pensil, maka memegang seperti ini, bukan seperti ini. Ya, tapi kalau dengan pensil maka tarikan sudut-sudut mana yang harus Anda tekuk, misalnya bidangnya besar begini. Tapi kadang-kadang juga sendi yang bergerak, ada jari-jari Anda atau mungkin bagian tangan Anda. Ini adalah latihan-latihan yang harus dilatih. Bila Anda belajar dengan saya nanti, maka belajarnya sebaiknya Anda menggunakan kertas secara manual. Jadi kalau Anda mau belajar dengan saya dengan teknologi yang ada dengan jarak jauh seperti ini, saya tetap menggunakan saya menggunakan aplikasi yang saya punya, tapi Anda tetap belajar di rumah dengan kertas Anda. Tapi kalau Anda merasa, Pak, saya mau belajar langsung menggunakan handphone, tidak dengan ini, ya silahkan, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya belajar yang paling bagus adalah melatih keterampilan tangan, kelenturan tangan, rasa penggunaan tangan dengan manual. Jadi manual itu maksudnya pegang pensil, coba latihan dengan garis. Karena menggambar dengan bidang besar itu akan lebih sulit dibanding dengan bidang yang kecil. Jadi kalau Anda punya kertas, Anda gambar, maka di sini Anda akan lihat dan posisi Anda juga akan lihat gambarnya
stabil nggak, mungkin dilihat dari jauh pas apa enggak, seperti itu. Jadi ini belajar yang efektif seperti itu. Nah, selamat bekerja dengan saya tunggu Anda yang mau belajar, silahkan. Kita punya cara yang bagus. Buat yang lain-lain yang tujuannya ingin jadi seniman, menjadi pelukis, menjadi ilustrator, menjadi animator, ingin masuk ke perguruan tinggi seni rupa dan desain, Anda perlu membuat portofolio, maka Anda bisa berhubungan dengan saya bantu teknisnya. Selebihnya adalah pengembangan kreativitas. Silakan Anda masing-masing punya cara. Saya hanya membuat satu pendekatan, ini cara menggambar yang praktis, yang semua orang bisa menggambar. Begitu. Terima kasih.